Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam seputar gempa yang terjadi di Sika, Nusa Tenggara Timur, Tuban, kemudian di Bawean, Jawa Timur, kita telah terhubung dengan Pak Daryono selaku Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat petang Pak Daryono. Pak Daryono, langsung saja, kalau kita melihat ada sejumlah kejadian misalnya di NTT, kemudian di Tuban, di Jawa Timur, ini apa yang bisa dilihat Pak dari rangkaian kejadian ini? Iya, ini sebenarnya fenomena biasa Mbak, karena memang wilayah Indonesia itu kan kawasan seismik aktif dan kompleks ya, di mana kita itu memiliki banyak sekali sumber gempa, ada megatrust 13 segmen, sesar aktif lebih dari 205, sehingga gempa yang terjadi di Bawean, kemudian di Bengkulu, kemudian di Papua, kemudian di Sabu, di NTT tadi, itu sebuah kejadian yang sebenarnya tidak saling berhubungan ya Mbak ya, karena memang masing-masing sumber gempa itu memiliki masa akumulasi tersendiri, memiliki masa matang sendiri-sendiri, dan memiliki saat rilis sendiri-sendiri. Jadi jika gempa itu kejadiannya berdekatan, hampir bersamaan, itu pun sebenarnya bukan saling pisu, tapi memang sumber gempa masing-masing itu memang saatnya rilis sendiri-sendiri Mbak. Jadi tidak ada kaitannya, karena memang empat gempa ini jaraknya cukup jauh semua Mbak. Tidak ada kaitannya antara satu dengan lainnya, meskipun terjadi secara simultan, lalu kemudian ratusan gempa tadi bahkan susulannya dikatakan oleh rekan kami Hartono di Tuban. Pak Daryono. Ya, hanya kebetulan saja Mas bersama. Oke. Potensi gempa susulan Pak sejauh ini Pak, untuk daerah-daerah yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak mengenai gempa yang terjadi, potensi gempa susulannya sejauh apa, sampai kapan gempa susulan itu akan terjadi biasanya? Ya. Sebenarnya yang paling menarik itu adalah gempa yang terjadi di Bawean Mas ya, karena memang hingga saat ini sudah mencapai 239 ya. Ini jumlah yang cukup banyak, tapi masyarakat tidak perlu takut, karena gempa susulan yang banyak itu bukan berarti berkaitan dengan bahaya yang mungkin terjadi ya, tapi memang karakteristik batuannya itu memungkinkan untuk rupture dan terjadi proses rekahan yang cukup sering ya, karena batunya itu brittle atau rapuh. Nah, sedangkan yang terjadi di Bengkulu, kemudian di Papua, di NTT itu hanya beberapa gempa susulan saja, ada 2-3 saja, tetapi tidak signifikan Mas. Baik, Pak, gempa yang tercatat kemarin kan cukup besar tiga-tiganya, yang di tiga daerah terutama Sika, Tuban dan juga Gresik ada sampai 6, sekian magnitudo. Ini fenomena apa Pak? Kenapa tiba-tiba ada gempa yang begitu tinggi magnitudonya? Iya, memang ini terkait dengan stres batuan yang terkandung di dalam jalur besar tersebut ya. Memang apa yang terjadi di Bengkulu itu juga cukup aktif akhir-akhir ini. Kemudian yang di Papua itu memang kawasan aktif yang di sana sumber gempanya memang sering memicu gempa-gempa dengan magnitudo di atas 5. Kemudian juga yang menarik itu adalah yang terjadi di NTT tadi, di Cekungan Sabu itu, saat gempanya jarang terjadi, tetapi cukup besar. Ini yang menjadi menarik, akan kami kasih dan teliti, karena memang daerah ini juga termasuk kawasan low seismicity yang jarang terjadi gempa, dan ini menjadi menarik untuk kami dalami dalam konteks untuk kajian bahaya gempa bumi Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Daryono atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.